Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Pak Nanang. Pagi Mas Sakti. Waduh, ini memang tadi sawahnya karena dekat jadi suara apa ya? Kalau hujan mungkin ada suara kodok juga di situ ya. Ya, kodok. Kalau malam jangkrik, Pak. Jangkrik ya, itu menarik sekali memang. Nggih. Semoga sehat-sehat Mas Sakti dan Amin, keluarga. amin. Ya, Pak. Baik sobat e-kampus dan mitra e-kampus kalian, pagi ini saya kembali ngobrol-ngobrol dengan salah satu talent terbaik di e-kampus, Mas Saktiawan Trinugroho. Benar ya, Mas? Ya, betul, Pak. Panggilannya Mas Sakti. Ini Sakti. memang sakti ini. Jadi Insya Allah. punggawa e-kampus ini sakti-sakti, teman-teman. Jadi ya saya hari ini ingin ngobrol-ngobrol seputar apa namanya implementasi feeder yang kita kembangkan untuk pelanggan-pelanggan e-kampus, Mas Sakti. Ya. Jadi mungkin sebagai pengantar dulu kaitannya dengan e-feeder yang kita kembangkan yang terus secara kontinu di-upgrade dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada di PD Dikti, terutama patch-patch terbaru supaya para mitra dan pelanggan kita juga makin dipermudah dan comply dengan segala aturan yang kemudian ditetapkan di Forla PD Dikti ya. Ya. Mas Sakti. Sobat e-kampus, jadi mungkin sebagai pengantar saya sebelum nanti juga minta apa semacam pendapat dan pengalaman sharing-sharing dari Mas Sakti ini sebagai application spesialis judulnya kalau di e-kampus. Jadi memang spesial dan harapannya bisa menjadi partner buat para operator feeder maupun operator akademik yang kemudian menjadi pelanggan e-kampus Cloud kita. Nah, saya pengen gini Mas Sakti, mungkin sebagai awal membangun awareness gitu ya, bahwasanya bicara feeder ini pasti nggak jauh dari compliance dengan Permenristek Dikti 61 tahun 2016, yaitu tentang pangkalan data pendidikan tinggi, di mana salah satu di pasal yang ada di sana, pasal 3, yaitu bab 3, pasal 3 ruang lingkup data sendiri, di sana menyebutkan bahwa data yang dihimpun oleh pendidikan tinggi ini tentunya perlu dikelola dengan kaidah basis data yang terintegrasi. Jadi sebuah solusi pendidikan tinggi yang terintegrasi, saya pikir ini sudah menjadi harga mati. Nggak cuma NKRI harga mati, tapi basis data terintegrasi itu sudah menjadi harga mati. Karena memang di pasal 3 ayat 2-nya menyebutkan bahwa entitas data ini harus lengkap dan benar. Sehingga hubungan antar entitasnya ini menghasilkan satu pengelolaan data yang akuntabel lah ya. Ini kan kalau bicara data pendidikan tinggi, datanya perguruan tinggi ini kan ada data pokok, ada data referensi, dan yang mungkin terus berkembang dan tumbuh adalah data transaksional. Yang kemudian juga disebutkan di pasal 3 ayat 3-nya seperti itu. Bicara data pokok juga ini terus berkembang, terus tumbuh. Dirjen Dikti sendiri sekarang karena sudah berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apalagi ini ada jargon baru rasa lama gitu. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Ini menjadi satu tantangan yang tidak bisa dianggap sepele oleh pengelola perguruan tinggi ketika ingin menerapkan semangat kampus Merdeka Belajar ini. Karena ini fokusnya kembali lagi ke mahasiswa.
Dan ketika fokus ke mahasiswa pasti banyak sekali konsiderasi, banyak sekali tata kelola yang perlu dibenahi di kampus, sehingga kampus sejatinya tidak perlu sebenarnya memikirkan secara mandiri implementasi teknologinya. Jadi sudah kita sebagai mitra atau penyedia solusi manajemen sistem informasi manajemen pendidikan tinggi juga sudah sangat siap untuk membantu. Nah, dari awareness ini mungkin saya juga ingin ada ini Mas, dari pengalaman Mas Sakti sendiri terhadap implementasi feeder sendiri di PD Dikti yang selama ini e-kampus lakukan gitu ya. Karena e-kampus kan dulu di Gama Tekno ini sudah sangat lama dan sudah bisa dibilang ngoyot gitu ya, udah 16 tahun berarti sudah SMA itu kelas 1. Jadi ini sudah dewasa lah karakternya, udah dewasa. Jadi orang dewasa ini kan sudah harus memberikan kontribusi pemikiran yang lebih dibandingkan anak SD yang mungkin masih harus banyak dibimbing, banyak. Ya kalau belajar sih tetap harus selalu gitu. Ya. Nah ini bisa nggak Mas menjelaskan, menceritakan saja dari tahun ke tahun kampus-kampus itu gimana sih awareness-nya terhadap kelengkapan data for lab yang mungkin Mas Sakti punya sampel lah ya, beberapa aja. Gimana Mas? Iya Pak, untuk terkait kepedulian kampus terhadap data di Forlab itu, kalau dari tahun awal saya bergabung di Gama Tekno dulu, sekitar kurang lebih 4 tahun yang lalu lah. 4 tahun yang lalu itu kalau saya melihat kampus-kampus itu, kepedulian data itu, mereka kampus-kampus itu hanya melihat dari data-data wajib apa saja yang harus diinputkan. Misal NIK wajib, ada tanda bintangnya, ya mereka pasti isikan karena jika tidak diisi pasti nggak bisa disimpan seperti itu. Nah, untuk kelengkapan data lain seperti nomor telepon, email, data orang tua terutama nama ayah itu kan nggak wajib ya, bahkan sampai sekarang pun di PD Dikti nggak wajib diinputkan. Nah, di situ dari tahun ke tahun, itu kampus pertama fokusnya, kalau saya melihat secara pandangan saya, kampus-kampus melihat dari data yang wajib diisi. Kalau wajib pun, dia harus diisi pasti. Yang lainnya ya seperti sampingan lah, nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, update PD Dikti itu kan terus berjalan ya. Update PD Dikti terus berjalan, kemudian dulu data yang tidak wajib diisi sekarang diwajibkan. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti untuk kampus-kampus yang dulunya hanya aware, peduli dengan yang tanda bintang saja, maka bisa keteteran di situ. Contohnya, tahun kemarin NIK tidak diwajibkan, berarti tahun lalu mereka menginputkan NIK itu kosong karena tidak diwajibkan. Nah, tahun depannya muncul update terbaru untuk mewajibkan NIK. Nah, di situ ketika ada kesalahan data, mau update data di tahun ini ya, yang terupdate terbaru, otomatis dia kena validasi kewajiban yang terbaru, NIK harus diisi. Maka seperti data yang numpuk di tahun-tahun lalu yang semisal tidak wajib, maka tetap harus diwajibkan diinputkan di tahun sekarang. Nah, padahal kan itu data-data wajib itu sebenarnya bisa diinput di tahun-tahun lalu ya. Jadi ketika ada kesalahan perubahan data, ternyata tahun ini sudah diwajibkan. Nah, itu menjadi kendala sih. Tapi kurang tahu juga, mungkin menurut pandangan saya, karena memang di PD Dikti itu kan penginputannya manual ya, per mahasiswa ya, data mahasiswa PT-nya, perguruan tingginya itu histori pendidikan itu manual satu persatu. Sedangkan aplikasi PD Dikti sendiri itu kan hanya bisa diinstalkan di satu laptop atau di server sih. Kalau yang kampus sudah punya server, ya
lumayan bisa dibagi nih dengan operator lainnya nanti membantu menginput. Tapi kalau yang kampus-kampus yang memang belum mempunyai server sendiri, dia pastinya hanya install di aplikasi, install dia di laptopnya sendiri. Otomatis, ya benar, otomatis dia bekerjanya sendiri. Satu operator menginputkan satu angkatan di satu kampus kan kemungkinan keteteran juga ya. Makanya mereka terhadap kepedulian data di Forlab itu mereka hanya fokus di yang wajib diisi saja. Seperti itu sih Pak Nanang. Nah, kemudian terkait dengan e-kampus ini, terkait dengan kepedulian data, kampus-kampus yang sudah bergabung dengan kita dengan e-kampus itu sangat terbantu. Contohnya sekarang kondisi sekarang PDDikti terakhir NIK itu NIK kelurahan itu kan sudah wajib. Nah, sebagai contoh dari sisi email, nomor telepon, biodata orang tua itu kan masih belum wajib di PDDikti. Namun ketika bergabung dengan e-kampus itu sudah kita berikan validasi data-data tambahan yang wajib diisi. Dan itu pun sebenarnya tidak mempersusah kampus ya, karena dulu untuk pelaporan PDDikti ini kan satu operator melaporkan semua data mahasiswa. Nah, dengan e-kampus ini kan seperti job desk-nya terpecah ya. Jadi sudah ada bagiannya masing-masing. Untuk contoh untuk data mahasiswa, pelaporan data mahasiswa itu kelengkapan data itu akan diinputkan oleh si pendaftar sendiri. Jadi dari sisi admisi sudah kita paksa untuk melengkapi data supaya nanti dari bagian operator tidak perlu lagi untuk melengkapi, hanya cross check saja sih. Seperti itu. Jadi misal pendaftar itu kan email, nomor HP itu kan sudah dilengkapi semua di e-kampus. Jadinya walaupun di PDDikti tidak wajib, di e-kampus kan sudah terlengkapi ketika nanti ditarik langsung dari e-kampus. Walaupun nggak wajib tetap masuk, sudah lengkap. Nah, contoh selanjutnya dalam pandemi corona ini, ketika kemarin ya dari Kementerian Kebudayaan ya, itu kan akan memberikan bantuan kuota. Nah, itu kan salah satu ini ya, dulu yang kampus itu tidak aware dengan nomor HP dan nomor telepon. Nah, ketika ada bantuan seperti ini, mereka pun berbondong-bondong untuk melaporkannya. Padahal sebenarnya nomor telepon dan nomor HP itu bisa diinputkan jauh-jauh sebelumnya sih. Jadi ketika kampus yang dari dulu sudah aware dengan datanya di PDDikti, sebenarnya sudah nggak perlu kesusahan lagi melengkapi data. Nah, ketika ada update terbaru untuk bantuan kuota ini kan dari sisi kampus untuk update nomor telepon dan nomor HP kan bisa dilakukan oleh si mahasiswa sendiri juga. Seperti itu. Jadi ketika nanti si mahasiswa update, nanti dari operator tinggal tarik datanya update ke PDDikti. Nah, memang susah sih kalau misal dari sisi kampus yang belum mempunyai sistem terintegrasi dengan PDDikti, mereka akan kesusahan ketika dari sisi pemerintah mengumumkan harus melengkapi nomor telepon dan nomor HP dalam tempo berapa minggu, misal 2 minggu. Nah, ya kalau kampusnya itu sudah ada integrasi enak sih. Jadi update dilakukan mahasiswa ketika sudah integrasi dengan kampus, update dilakukan mahasiswa. Jadi dari operator tinggal memberikan deadline aja ke mahasiswa, silahkan dilengkapi sampai tanggal ini. Kemudian setelah ditutup baru dilaporkan. Nah, untuk kampus yang belum terintegrasi akan kesusahan. Dia pun harus update satu-satu per mahasiswa. Belum lagi waktunya yang terbuang ya, kolek datanya dari si mahasiswa, mengumpulkan data, silakan dilengkapi nomor telepon, nomor HP. Nah, kemudian masih nanti inputkan satu-satu, update satu-satu di PDDikti. Itu akan menjadi kendala kalau kampus belum terintegrasi dengan PDDikti sih ya. Ya. Itu Pak Nanang. Oke. Baik, tadi cukup komprehensif ya yang disampaikan Mas Sakti. Memang karakteristik kita gitu sebagai manusia pada umumnya, yaitu kesadaran kadang kan munculnya itu by accident lah bahasa saya ya.
Betul, ya. Kita sadar bahwa ternyata data nomor telepon itu penting dalam sebuah struktur master data mahasiswa. NIK itu penting karena nanti kaitannya dengan penyelenggaraan kartu Indonesia Pintarkah atau apa yang supaya integrated dengan data kependudukan. Saya pikir selain dorongannya dari regulasi, dari peraturan, kadang kita ya harus ibaratnya kejeglong dulu istilahnya, dapat satu masalah entah ada ya auzubillahi min dzalik, misal ada case terhadap si mahasiswa di kampus tersebut, entah itu masalah pribadi, akan banyak juga. Sekarang kemarin saya baru dengar di Sumatera Selatan apa ya, ada mahasiswa yang bunuh diri itu loncat dari salah satu mall besar gitu. Nah, ini kan fenomena-fenomena hari ini yang anak-anak milenial yang sangat pendek pemikirannya gitu loh. Ya ini kan berbeda dengan kita kaum generasi X gitu ya. Ya mungkin Mas Sakti sih transisi mungkin dari X ke Y gitu. Nah ini menarik Mas, tadi yang Mas Sakti sampaikan, nanti coba saya simpulkan juga bahwa e-kampus pada prinsipnya mensolusikan tadi sudah mulai menggather informasi itu dari lini depan supaya nanti juga di kemudian hari hal-hal yang sifatnya mandatori yang kemudian ditetapkan oleh regulator kita sudah bisa terpenuhi seperti itu ya. Betul ya, walaupun di dikti sekarang itu belum aktif, belum wajib ya, tapi dari kita sudah kita wajibkan sih seperti itu. Nah, mungkin untuk mencegah perubahan-perubahan di depannya nanti. Ya, kadang effortnya adalah mengedukasi sebenarnya. Dari pengalaman saya dulu waktu di operasional itu kan juga mengedukasi itu satu hal yang memang perlu dikuasai oleh kawan-kawan gitu. Karena tidak sekedar mewajibkan, kadang mereka kan juga perlu dikasih apa ya, kalau bahasanya Pak Awal itu kita perlu kasih mereka itu surga dan nerakanya gitu. Ya betul. Apa sih bisa surga? Membandingkan Pak. Kalau Bapak kayak gini surganya ini, kalau Bapak kayak gini nerakanya ini, dan atau kalau tidak ya konsekuensinya ke sana. Intinya akan selalu ada pilihan surga nerakanya apa. Kalau kita menetapkan sebuah aturan, kemudian sebuah regulasi baru, penetapan konsistensi data atau kelengkapan data itu perlu dilakukan. Nah, kemudian apa Mas yang terjadi jika kampus ada yang tidak aware dengan hal-hal seperti ini? Mungkin nanti Mas Sakti sampling satu bandingkan dengan kampus lainnya yang dia sudah aware dengan data-data itu. Karena biasanya dari amatanku sih kalau yang tidak aware pasti itu nanti di kemudian hari akan nyolek teman-teman. Mas, aku tolong dibantu ini dong data ini supaya aku bisa laporan lebih lanjut dan lengkap dan dinyatakan 100% misal kayak gitu. Betul ya Pak. Ya, apa ini Mas yang apa yang terjadi? Yang terjadi kalau yang kampus terjadi tidak aware dengan ini ya, yang untuk yang data mahasiswa ya. Contohnya yang tadi sebenarnya sudah beberapa saya singgung ya. Contohnya yang dulu nomor HP telepon itu tidak diisi, dikosongkan ketika misal ada ya tidak terduga lah ada situasi kondisi seperti sekarang dan pemerintah akan memberikan bantuan ya. Tentunya pemerintah juga pasti akan menentukan basis datanya itu menggunakan data apa, itu kan pasti ada. Tidak sekedar kampus A silahkan kirim data ini akan saya beri bantuan, kan tidak. Pastinya dia pemerintah juga sumber data apa yang valid supaya bisa diberikan bantuan. Pastinya dia mencari PD Dikti ya, untuk khususnya perguruan tinggi itu pasti dari data PD Dikti. Nah di situ kan dari info kali itu dan kebanyakan masih dia aware-nya masih nunggu protes dari mahasiswa. Misal, Pak saya belum dapat kuota, nah ini baru dicek. Nah ini sebenarnya sih saya juga bingung juga kenapa kampus-kampus seperti misal kita sudah bantu update kan, kemudian ketika kita infokan ke kampus, Pak silakan dicek, harusnya ada aware di situ, kepedulian dari kampus untuk benar-benar mengecek apakah datanya itu valid tidak, seperti itu, data-data nomor teleponnya seperti itu, sehingga nanti dari PD Dikti pun valid juga. Maka
kampus yang tidak aware, contohnya masih menunggu lagi dari mahasiswa, saya belum masuk bantuannya, baru dicek, oh mas ternyata nomor teleponnya salah Nah itu, nanti baru diupdate, minta tolong updatekan. Itu dari sisi data mahasiswa. Kemudian ada contoh lagi, ini tidak hanya terkait data mahasiswa, jadi kan di PD Dikti itu ada prosentase pelaporan ya, berapa persen, nah dalam setiap checkpoint itu. Ya, dia itu kalau saya melihat PDD itu melihat sampai pelaporan aktivitas kuliah mahasiswa, di mana aktivitas kuliah mahasiswa itu melaporkan jumlah SKS di semester ini berapa diambil, SKS kumulatifnya berapa, IP semesternya berapa, IPK berapa, itu harus dilaporkan sehingga nanti di PD Dikti itu dia baru bisa membaca peningkatan prosentasenya. Jadi ketika aktivitas kuliah mahasiswa ini dilaporkan, maka prosentasenya baru meningkat seperti itu. Nah, ada beberapa contoh kampus sih. Jadi dia dari 2013 Pak, 2013 sampai 2000 kalau nggak salah 2019 kemarin. Itu benar-benar kacau sih pelaporannya. Jadi mereka bingung juga solusinya seperti apa, karena sudah dari tahun 2013 ya. 2013 itu, nah kemudian mereka ya cari-carilah vendor-vendor yang bisa memberikan solusi. Nah, mereka akhirnya kerjasama dengan e-kampus. Nah, mereka minta tolong nih Mas, 2013 sampai 2019. Oh bisa Bu, yang penting nanti datanya itu ada, yang pentingnya. Yang pertama kan datanya pasti harus ada juga. Kalau misal kampus kontrak dengan kampus tapi datanya nggak ada, ya sama aja bohong. Kita nggak bisa bantu juga. Ada datanya. Nah, di situ itu salah satu contoh kampus yang tidak aware ya Pak. Jadi itu bukan hanya data mahasiswa, bahkan nilai KRS dan aktivitas kuliah mahasiswa itu dia tidak lengkap sih. Banyak yang kececer, master mahasiswa nggak ada. Nah akhirnya ya kita memang untuk menangani kasus seperti itu memang butuh waktu sih, butuh waktu. Jadi kita runtut dulu. Kita mulai dari pelaporan 2013 sampai 19. Langkah pertama kita minta ke kampus untuk request pembukaan periode. Pastinya kan pembukaan periode pasti harus dilakukan karena kalau memang periodenya sudah ditutup kan tidak bisa dilaporkan. Nah itu dari kampus dia request pembukaan periode ke pusat ya, maaf tak potong. Ada request pembukaan periode ke PD Diktinya ya? Ya, ke PD Dikti pusatnya supaya bisa dibuka. Di patch nanti update ke sana berarti nanti. Nah, diupdate-nya nanti baru diupdate ke aplikasi Dikti kampus. Nah, itu sambil request kita juga minta sambil konversi data ke e-kampusnya. Pak, mana data-data yang valid untuk bisa dikonversikan ke e-kampusnya. Nah, ini kita collect, kita migrasikan semuanya dari 2013 sampai dengan 2019. Nah, itu setelah data lengkap, barulah nanti ketika dibuka periodenya oleh Dikti, nah kita laporkan tuh Pak. Di dalam pelaporannya pun ternyata data-datanya juga ada yang nggak valid. Nah, ini salah satu kelebihan dari e-feeder kita ya, e-feeder e-kampus ya. Nah, misal kan untuk data yang masuk ya masuk bisa untuk konversi migrasi ya. Namun kan ketika akan dilaporkan itu pasti ada validasi-validasi yang memang harus dipenuhi, dan ternyata saat kita tarik dengan e-feeder, ya ditemukan ya data tidak valid sih, kurangkah, belum dilengkapi. Nah itu sambil lengkapi dari feedback bolak-balik ke kampus sih, Pak ini data belum lengkapi, silakan dilengkapi dulu. Baru sampai dengan pelaporan itu Pak. Jadi ya alhamdulillah 98%, walaupun nggak 100%, itu ya 98% naik, sudah bisa ini sih terpenuhi dari 2013 sampai 2019. Nah untuk tahun berjalan ini ya kita paksa ini kampus, kita notif terus, Pak ini jangan sampai telat loh, jangan sampai pelaporan setelah menggunakan kampus untuk semester berjalan, semester yang periodenya masih dibuka pelaporannya, jangan sampai keteteran nanti kececer lagi kayak yang dulu. Seperti itu sih Pak Nana. Ya. Itu salah satu sih. Nanti bingung sendiri sih Pak. Jadi misal tidak aware dengan PD Dikti, nanti suatu saat ketika ada aturan yang PIN, yang penoroman induk ijazah itu PIN ijazah itu kan
harus ada AKM-nya, aktivitas kuliah mahasiswanya. Intinya harus lengkap lah dari PDT-nya. Itu keteteran sendiri. Makanya mereka ketika ada aturan PIN langsung mengejar-ngejar supaya datanya lengkap. Nah, kalau logikanya bisa sih diinput manual satu-satu, tapi kan butuh waktu yang sangat lama pastinya dari 2013 sampai 2019. Ya, artinya kalau sudah ya tadi ya tak balik lagi flashback ke belakang sambil aku juga mulai paham alur feeder itu seperti apa. Berarti untuk yang backdate nih apa yang sudah terjadi dan kacau datanya, at least feeder kita atau tim kita selama ini membantu kampus untuk itu ya. Betul sekali, Pak. Tidak sekedar bicara current transaction sama kedepannya akan bagaimana. Betul. Tapi juga pas transaction yang kemudian yang belakang itu pasti kita usahakan, kita support, Pak, seperti itu. Oke. Nah, artinya tapi untuk yang kasus itu pastinya juga harus kerjasama dengan kampus, itu juga ini sih Pak, harus saling membantu ya. Jadi bukan hanya tim e-kampus saja yang aktif, tapi ya sebisa mungkin kampus juga peduli juga untuk supaya datanya lengkap tuh gimana caranya gitu loh. Jadi ketika data cepat diberikan maka ya cepat selesai. Ketika kan sekali memberikan data kan kita tidak jamin juga data yang diberikan itu ketika dilaporkan valid. Jadi kan kita harus memikirkan bahwa ini nanti pasti ada feedbacknya lagi untuk perbaikan data lagi, kan seperti itu. Jadi memang dari tim e-kampus juga support dan dari tim kampus sendiri juga support. Kooperatif lah ya. Ada juga Pak sampel yang seperti itu kampus, jadi memang tidak kooperatif ya. Ya ini tadi untuk yang kampus yang sudah kacau datanya tapi kooperatif, ada juga yang sudah kacau datanya tapi yang belum kooperatif seperti itu. Sudah kita support, sudah kita data-data yang valid sudah kita tarik, tapi kan masih banyak data yang kurang ya. Nah ini nggak dikirim-kirim ke kita juga ada seperti itu. Aku bisa kasih tips Mas masalah kampus gimana, Pak? Ya kacau datanya dan belum kooperatif tadi. Benar. Bahasanya Mas Sakti bagus banget. Belum, bukan tidak ya, karena kita yakin bahwa sifat manusia itu tadi Mas, ketika orang sudah kemudian dipaparkan di depan dia surga dan nerakanya secara jelas gitu ya. Ini bagi orang yang percaya ada kehidupan setelah mati gitu. Ya, artinya ada surga, ada neraka. Nerakanya digambarkan neraka jahanam gitu. Istilahnya yang paling sadis gitu kan. Paling sadis. Ketika data itu nggak lengkap, Bapak tidak kooperatif untuk melengkapi, ya akan terjadi seperti ini. Yang paling jahanam itu kan pencabutan program studi, tidak diperpanjang, atau bahkan izin pendirian pendidikan tingginya itu bisa dicabut sama Dikti kan, seperti itu. Artinya ini bukan menakut-nakuti, tapi konsekuensinya. Betul, konsekuensi itu muncul dan ini memang naluri atau sifat manusia kayak gitu, Mas. Ya, kalau kita tidak bisa dipaparkan dua hal tadi itu, kita tidak akan punya bahkan semangat hidup pun nggak ada gitu. Semangat untuk menjadi lebih baik pun mungkin selalu terpendam ya. Aku bilang bukan nggak ada, tapi terpendam terlalu, entah itu sudah disedimentasi yang keberapa gitu. Jadi lapisan terbawah mungkin, dan itu untuk membongkar itu kan perlu tadi dibakar dengan sesuatu yang supaya mereka itu semangat seperti itu sih. Jadi pencopotan institusi atau tidak dikeluarkan itu belum sampai di situ Pak. Saya mikirnya cuma kalau menyampaikan Pak ini kalau nggak dilaporkan ya datanya nggak ada di Forlab, nggak bakalan bisa masuk, cuma sampai situ, belum sampai ke titik pencabutan perizinan. Oke Pak Nanang. Karena izin pendidikan tinggi yang dikeluarkan Ristek itu kalau menurut Permen sendiri itu memang akan merujuk pada pangkalan data pendidikan tinggi. Ya, betul. Jadi tidak hanya sekedar data mastering, tapi juga aktivitas Tridharma. Iya. Tridharma itu kan ada 3, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Mungkin saat ini PD Dikti masih berkutat di kependidikan, di Dharma pertama, Dharma kedua, ketiga mungkin ini juga lambat laun, sound and letter kan ini akan akan diaplikasikan di dalam feeder seperti itu supaya kampus juga secara komprehensif bisa dimonitor aktivitas Tridharmanya. Nah ini mungkin sudah satu hal lagi Mas, tadi kalau kita sudah bicara tentang feeder, membangun awareness, kemudian kampus juga harus menjadikan
konsiderasi banyak hal. Salah satunya adalah ya perbaikan data-data masa lalu gitu kan, tidak hanya current transaction. Dan ini adalah komitmen dari e-kampus juga untuk selalu membantu, selalu mensupport kawan-kawan. Usahakan semaksimal mungkin sih, Pak. Semaksimal mungkin. Saya yakin kok, saya percaya kita kan tidak hanya bicara masalah transaksional ya. Maksudnya kalau aplikasi di develop kemudian di deploy itu kan sudah kita 10-15 tahun yang lalu tuh udah kayak gitu. Tapi kita sekarang sudah pada tataran kita menjadi mitra dan kita selalu ingin apa yang menjadi penilaian terbaik untuk sebuah institusi pendidikan tinggi, khususnya itu kita menjadi bagian di dalamnya seperti itu. Betul. Nah ini mungkin ini Mas mungkin terakhir ini terkait dengan peran e-kampus tadi juga sedikit sudah disampaikan Mas Sakti gitu. Mungkin lebih ditegaskan lagi saja secara runtut gitu selama ini tim Mas Sakti ini tim application spesialis yang ada di divisi SAS sendiri itu bagaimana nih aktivitas rutinnya itu untuk ikut mensukseskan lah bahasanya pelaporan pelanggan kita mulai dari data yang kacau sampai dengan 100%. Tadi sih sempat sudah diceritakan ya yang dari tahun 2013. Mungkin perlu ada sampel lain mungkin yang kalau bisa lebih heroik gitu, entah wong ngeyelan yang akhirnya juga oke lah Mas saya dibantu gitu. Ada nggak yang bisa ditambahkan lagi? Kalau untuk alur sendiri kita selalu ini sih Pak, yang pertama dari sisi untuk yang sudah kerjasama dengan e-kampus, dari sisi aplikasi e-kampusnya sendiri, itu kita selalu ini sih, kita selalu mengupdate kelengkapan data, maksudnya kelengkapan yang harus dilengkapi kampus, data-data yang lengkapi kampus itu apa saja. Pastinya ketika update dari PD Dikti muncul itu kan kita pasti akan melakukan riset juga. Bagaimana perlakuan di e-kampusnya dan harus kita sesuaikan sih nanti. Nah, untuk alurnya itu biasanya yang pertama itu kan tarik data mahasiswa ya Pak ya. Jadi dari data mahasiswa itu untuk checkpoint 1 untuk master dan KRS sih biasanya. Nah, itu dengan e-kampus yang sudah banyak bekerja sama dengan kampus-kampus di seluruh Indonesia ya. Nah, itu banyak kampus yang sudah aware dengan data-data kelengkapan. Karena memang dari sisi operator mereka pun sudah banyak terbantu. Biasanya mereka kerjakan sendiri input mahasiswa, input kelas satu-satu, input KRS satu-satu. Bayangkan kalau ratusan mahasiswa saja, kali berapa data KRS, kali berapa data aktivitas kuliah mahasiswa, udah puluhan ribu data mungkin satu orang itu menginputkan. Nah, mereka sangat senang ya dengan e-kampus ini karena memang dari sisi operator kampus pun job desk-nya sudah terpecah. Misal dari sisi mahasiswa, master mahasiswa sudah dilengkapi sendiri oleh si mahasiswa. Kemudian dari sisi kelas sudah dilengkapi dari bagian akademik. Kemudian dari KRS, input KRS itu sudah dilengkapi mahasiswa juga. Dan itu sudah sesuai alur gitu loh Pak. Maksudnya bukan karena kita paksa dia input KRS, tapi memang mahasiswa itu memang harus input KRS. Itu memang sudah alurnya seperti itu di kampus. Dan dari sisi dosen, itu nilai juga sudah diinput dosen. Dan dosen juga tidak kita paksa sih, dan memang job desk-nya dosen itu menginputkan nilai, ya menginputkan nilai. Kalau dulu kan dosen input nilai, tulis di kertas, atau apa serahkan ke akademik, suruh dibantu. Kalau sekarang kan sudah kita tekankan bahwa nilai itu diinputkan oleh dosen. Nah, dari pelaporan-pelaporan dari tim SAS sendiri jika mendampingi, pastinya kita di awal semester kita ya setidaknya say hello untuk pelaporannya bagaimana. Sudah siap belum untuk pelaporan, itu pasti kita tanyakan. Kalau belum siap, oh ya sudah Bu, besok kalau siap
kita bantu monitoring, kita ajarkan. Karena memang pelaporan ini kan tidak setiap hari dilakukan, ya hanya momen-momen tertentu saja. Nah ini kan kebanyakan user kalau tidak yang menangani langsung, atau misal ada yang ganti operator tuh pasti lupa. Nah kita dari tim SAS siap untuk bantu seperti itu. Kemudian ketika sudah say hello, oh ya Pak sudah siap, maka ya sudah kita cek dulu PDDikti kita ada updatean berkala, entah itu dari sisi untuk memaksimalkan performance aplikasi, itu kan kita cek dulu versinya dari feedernya kampus itu berapa. Kalau memang belum update, kita updatekan dulu versi feedernya supaya terupdate. Nah, setelah itu barulah kita masuk ke penarikan data, dimulai dari data mahasiswa. Nah, itu pasti ada feedback lagi nanti biasanya. Ketika tarik data mahasiswa, ada notifikasi, misal nama ibu kandung belum diisi. Nah itu harus mohon dilengkapi dulu Pak, atau format emailnya salah, atau format nomor HP-nya salah. Karena contoh yang dekat-dekat ini ya, yang kelengkapan nomor HP dan telepon, itu kan di Dikti sebenarnya nggak bisa menampung karakter ya. Misal ada slash-nya, ada plus-nya, itu tidak bisa. Maka dari e-kampus kita sudah kasih validasi sekarang. Validasi kalau nomor telepon dan nomor HP harus angka saja. Jadi tidak bisa kasih slash atau plus 62 seperti itu. Itu akan membuat gagal sih seperti itu. Ya. Kita juga ini gagal nih, harus gimana ini supaya meminimalisir kesalahan seperti ini. Nah, kita dari kampus kita buat feed HP dan nomor telepon itu hanya bisa angka saja. Jadi misal ketika ditarik ya sudah langsung masuk, tidak ada pencegatan dari aplikasi e-feeder kita sih. Nah, setelah tarik data, nah ini kita tarik data kelasnya. Kelas ini juga kadang ada masalah ketika kode kelasnya sama. Ini kan sudah nggak bisa masuk. Misal satu mata kuliah ada 3 kelas atau lebih dari 3 kelas atau lebih dari 1 kelas, itu ketika nanti kodenya sama, ya nggak bisa masuk. Di situ kita kasih validasi ketika kode kelasnya sama, itu nggak bisa ketambah kelasnya dari si e-kampusnya. Jadi ketika pembuatan kelas itu sudah mengenerate otomatis berurutan nama kelasnya. Jadi ketika ditarik ke PDDikti itu tidak terkendala lagi. Seperti itu. Kemudian data KRS. Setelah kelas kan data KRS. Data KRS ini juga sesuai KRS mahasiswa sih. Ada juga yang gagal masuk. Gagal masuk ini biasanya ini Pak, mahasiswa gagal masuk itu pasti ada pengecekan. Biasanya ada pergantian NIM atau ganti nama di e-kampusnya. Jadi misal di PDDikti NIM-nya 1, nanti di e-kampus ada perubahan NIM 2. Nah ini nggak bisa match. Nah ini dari e-kampus tim SAS biasanya ya, yang biasanya kan kalau dari sisi operator kan bingung ya, ini kenapa mahasiswa ini nggak masuk. Nah dari tim SAS, oh ya Pak kita bantu, kita cross check kendalanya di mana. Oh ternyata NIM-nya ganti atau NIM-nya berbeda. Ini mohon di cross check apakah yang berbeda atau salah NIM, seperti itu. Oke, seperti itu sih Pak dari KRS. Kemudian dari nilai, biasanya dari sisi dosen. Sisi dosen itu biasanya nilai-nilainya itu dia hanya inputkan hurufnya aja. Nah kita selalu konfirmasi ini yang harus kan di Dikti itu penginputan nilai ada skor yang puluhan dan huruf ya, nilai huruf. Nah itu kan biasanya kalau dosen yang pengen cepat ya langsung hurufnya aja. Walaupun di situ di situ diperbolehkan di Dikti hanya hurufnya saja, tapi kita biasanya selalu ini menanyakan ini skornya nggak diinput. Kalau memang ya nggak usah, ya udah kita ngikut aja. Itu salah satu awareness data sih sebenarnya Pak. Walaupun nggak diminta sebenarnya diinputkan saja, karena suatu saat ketika ditanya oleh Dikti bingung juga jawabnya. Itu. Ya. Seperti itu Pak. Lengkap sekali ini awareness data. Saya catat yang masalah dengan cross check data tadi, awareness. Mungkin saya juga pengen menambahi ini Mas kaitannya dengan awareness, belum nanti saya simpulkan karena ini waktunya juga sudah di penghujung gitu. Kita nggak boleh terlalu lama nanti. Awareness ini ya benar Mas Sakti tadi. Kadang orang juga ketika dituntut oleh
kebutuhan compliance dengan aturan field atau informasi yang harusnya ada di sebuah data master mahasiswa. Misal kayak tadi nomor telepon itu nggak boleh ada tanda plusnya, jadi langsung 08 berapa bla 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 gitu kan ya. Artinya kalau ada plus-plusnya itu plus 62 walaupun itu indikasi nomor kode negara gitu, tapi negara itu area itu kan ya itu udah aturan lah, istilahnya di database PDDikti sendiri itu tidak diperkenankan. Nah, ini ketika dari e-akademik atau modul-modul e-kampus sudah dilakukan validasi, saya pikir ini sudah sangat mengurangi effort dari kampus nantinya ketika ada masalah-masalah ketika sinkronisasi dengan PDDikti-nya gitu, dengan data forlab yang ada di betul. Seperti itu. Nah, karena ini saya balikan lagi, kalau data ini datanya mohon maaf ya sampah gitu ya garbage in garbage out lah. Artinya kalau datanya ini nggak benar, pasti output decision maker-nya itu nanti juga yang diambil keputusannya oleh para pimpinan juga akan garbage out, istilahnya di sana juga tidak merepresentasikan performa ataupun indikator ini organisasi kampus berjalan dengan baik apa tidak, ya omong kosong gitu, karena memang data yang dimasukkan penuh dengan manipulasi ibaratnya gitu, hanya untuk kesenangan dan ini sesaat gitu kan ya, maksudnya kelas pemenuhan sesaat, kewajiban sesaat ya, kayak tadi misal kelas yang paling sering, kadang namanya kelas ya cuma ABC, kadang kan nek bisa ya di coding gitu ya, maksudnya dikodekan supaya ini bisa mengidentifikasi kelas apa. Kemudian misal ada kelas sore, kelas pagi, misal kalau ada kampus yang ada kelas sorenya, kelas malamnya, kelas weekend dan sebagainya, itu juga perlu diidentifikasi dan harus dipastikan itu berbeda supaya di kemudian hari kita bisa analisa gitu. Kalau kita bicara segitiga data itu kan yang paling bawah data, tengah itu informasi. Nah, kalau informasi itu dihasilkan dari data yang garbage kayak tadi, ya nanti level di atasnya lagi yang namanya decision making gitu, istilahnya pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang ada, ya jadi garbage juga gitu, jadi sesuatu yang tidak sesuai seperti itu. Oke. Mas Sakti, ini luar biasa hari ini, mungkin nanti lain kali saya juga pengen ngobrol lebih panjang gitu, kaitannya dengan tidak hanya sekedar seputar e-feeder, sebenarnya saya juga pengen menggali lebih dalam kapabilitas yang ada di akademik, sehingga itu bisa memberikan benefit secara jangka pendek dan jangka panjang. Saya kalau bicara support e-kampus, kalau bicara support kepada pelanggan-pelanggan itu tidak bicara short term, tapi kita bicara long term, bahwa kampus akan menjadi apa. Jadi tidak hanya sekedar kita dibayar, kita disewa, tapi kita tidak memikirkan ikut membantu kampus memikirkan tujuan jangka panjang dari pendidikan tinggi yang tentunya adalah lulusan yang bermutu dan pendidikan yang bermutu juga, lulusan unggul dan pendidikannya bermutu, seperti itu. Terima kasih sekali ini Mas Sakti sudah meluangkan waktu yang berharga untuk keluarga, untuk diskusi dengan saya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi hari ini bisa menjadi amal jariah Mas Sakti dan bisa menjadi manfaat. Bisa membantu Pak, mungkin nanti ada kampus-kampus yang menyaksikan ini kan jadi ada gambaran-gambaran seperti itu. Betul, dan bisa ya makin mantap gitu, makin yakin bahwa goals dari kita di e-kampus ini tidak sekedar short term membantu mereka melaporkan jangka pendek, tapi juga kita maintain terus, kita pandu dan kita bawa kampus-kampus di Indonesia ini menjadi sebuah kawah candra di muka buat mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk menjadi generasi unggul ke depannya. Terima kasih Mas Sakti. Saya tutup podcast kita pagi hari ini, mudah-mudahan sehat selalu di tengah pandemi, Sobat e-kampus. Amin, amin. Keluarga. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi Pak Nanang. Oke, saya akhiri.